Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wayan Erik Waditama, NPM 20751030 dari Prodi D3 Agribisnis semester 3A Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran, yaitu mengenai segmentasi, targeting, dan positioning. Di sini saya mengambil produk untuk dijelaskan, yaitu mengenai kecap Blengko. Untuk segmentasi dari kecap Blengko, yaitu diketahui bahwa bentuk segmentasi pasar yang dipilih oleh perusahaan dalam memasarkan produk kecap Blengko adalah segmentasi berdasarkan kelas sosial. Adapun kelas sosial yang dituju perusahaan adalah kelas sosial menengah ke bawah. Pertimbangan dipilihnya kelas sosial menengah ke bawah karena perusahaan beranggapan bahwa jumlah masyarakat kelas menengah ke bawah jauh lebih besar dibandingkan kelas menengah ke atas. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar yang potensial. Perusahaan menyadari bahwa segmen menengah ke atas sudah lebih dahulu dimasuki oleh perusahaan-perusahaan kecap yang berskala besar, seperti misalnya Indofood. Tentunya butuh sumber daya yang tidak kecil jika perusahaan memaksakan diri untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut di segmen menengah ke atas. Selanjutnya yaitu targeting segmen. Targeting merupakan target yang dituju oleh sebuah perusahaan di mana mereka ingin memasarkan produk mereka. Jika targeting dari kecap Blengko, di sini dalam memutuskan target pasar, perusahaan memperhatikan ukuran atau besarnya segmen yang telah ditetapkan sebelumnya, serta juga persaingan yang ada di dalam segmen yang dituju perusahaan. Terkait dengan ukuran atau besarnya segmen yang dituju, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa segmen kelas sosial menengah ke bawah di Cilacap jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan segmen kelas menengah ke atas menurut pengamatan perusahaan. Terkait dengan posisi persaingan yang ada di dalam segmen yang dituju perusahaan, diketahui bahwa segmen yang dituju tersebut, perusahaan kecap Blengko Cilacap, tidak sendirian, tetapi ada juga perusahaan kecap lainnya seperti Damai, HD, produksi dari Kroya, dan beberapa perusahaan kecap berskala kecil lainnya. Yang selanjutnya yaitu positioning atau posisi. Untuk kecap Blengko sendiri dapat dilihat bahwa dari gambar 2 yang menjelaskan di mana posisi untuk pemasaran dari kecap Blengko sendiri. Di situ terdapat sebuah persegi dibagi menjadi 4. Untuk bagian atas itu ditandai untuk kelas sosial menengah atas, sebelah kiri kualitas rendah, kanan kualitas tinggi, lalu yang di bawah itu menengah bawah. Dan kecap Blengko berada di kota kanan bawah, yang berarti menjelaskan bahwa kecap Blengko dengan kualitas tinggi untuk masyarakat menengah bawah. Produk kecap Blengko diposisikan pada kelas menengah ke bawah dengan kualitas yang tinggi. Sehubungan dengan kualitas produk, perusahaan benar-benar memperhatikannya dengan maksud agar dapat memberikan kepuasan bagi konsumen yang mengonsumsi kecap perusahaan tersebut. Selanjutnya, diferensiasi penjualan. A. Diferensiasi. Meskipun harga kecap Blengko masih tergantung mahal, namun tidak ada pelanggan yang komplain tentang harga kecap Blengko, karena pelanggan menganggap harga tersebut sebanding dengan kualitas kecapnya. Selain itu juga disebabkan karena kecap Blengko yang merupakan dari kota Cilacap, sehingga pelanggan lebih menghargai produk dari daerah mereka. B.
Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kiat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali, produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Lalu yang C yaitu selling atau penjualan. Menurut salah satu pelanggan, harga kecap Bleko adalah yang paling mahal bila dibandingkan dengan dua merek lainnya yaitu Damai dan Hadid, di mana harga per botol kecap Bleko yang dijualnya 11.500, sedangkan harga per botol kecap Damai 10.000 dan HD 8.000 untuk kemasan ukuran 600 ml. Jika konsumen membawa botol sendiri, dikenakan potongan Rp1.000. Meskipun harga kecap Bleko lebih mahal dibandingkan dua merek lainnya, tetapi di sini pelanggan memilih kecap Bleko karena memang harga yang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan dari kecap Bleko itu sendiri. Elemen-elemen dalam bauran pemasaran yaitu ada produk, harga, distribusi, promosi, orang, sarana fisik, dan proses. Tipe-tipe pendekatan penjualan. Yang pertama ada trade selling. Trade selling ialah penjualan yang akan terjadi saat produsen dan pedagang besar memperbolehkan pengecer untuk berupaya dalam memperbaiki distributor produk-produk mereka. Yang kedua ada missionary selling. Missionary selling adalah proses penjualan yang berusaha ditingkatkan dengan mendorong konsumen-konsumen untuk membeli barang dari para distributor perusahaan. Lalu yang ketiga ada technical selling. Technical selling yaitu meningkatkan angka penjualan dengan cara pemberian saran dan nasihat kepada pemberi saran dan nasihat kepada konsumen atau pembeli akhir dari barang dan jasanya. Lalu yang keempat ada business selling. Business selling adalah berusaha menciptakan transaksi baru dengan mengubah calon konsumen menjadi konsumen. Jenis penjualan ini umumnya paling sering digunakan oleh perusahaan asuransi. Yang kelima itu ada responsive selling. Responsive selling merupakan penjualan yang diharapkan bisa memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Dua jenis penjualan di sini yaitu ada route driving dan retail. Lalu yang keenam itu ada online selling. Untuk online selling ini sendiri yaitu penjualan yang dilakukan secara online dengan pemanfaatan teknologi internet. Misalkan di sini berjualan melalui aplikasi yang sudah disediakan memang untuk berjualan seperti ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Jadi di sini kita dapat meletakkan produk kita, mendaftarkan produk kita untuk dapat dijualkan gitu. Sehingga akan dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Merek, brand, layanan, servis, proses. Yang pertama yaitu merek atau brand. Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi
mendefinisi atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan jasa dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing atau produk dan jasa lainnya. Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap, atau tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dengan sebagainya. Merek sendiri digunakan untuk mengidentifikasi produk, memberitahukan tentang kualitas produk, dan merek yang dapat membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. 2. Layanan atau servis. Layanan atau servis adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Yang ketiga, proses. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi untuk proses di sini yaitu mengubah input menjadi output begitu. Selanjutnya yaitu membahas tentang konsep quality, cost, and delivery. Yang pertama itu ada quality atau mutu, atau juga yang biasa disebut dengan kualitas. Kualitas adalah penilaian terhadap produk yang bebas dari kesalahan produksi dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan atau customer. Kualitas produk sangat penting dalam memberikan kepercayaan pelanggan terhadap hasil produk kita. Untuk menghasilkan kecap yang berkualitas tinggi, maka salah satu faktor yang penting adalah pemilihan bahan baku. Adapun bahan baku yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kedelai, diperoleh dari aji barang. Kedua ada gula kelapa, diperoleh dari Purbalingga. Ketiga ada garam, salam, sereh, dan laos, diperoleh dari Cilacap. Keempat ada PK atau peka, diperoleh dari Jakarta. Lalu yang kedua ada cost atau biaya, adalah biaya atau ongkos produksi yang dapat bersaing dengan perusahaan atau produk saingannya. Perusahaan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi agar memenuhi permintaan harga dari pelanggan atau customer. Yang ketiga itu ada delivery. Delivery merupakan ketepatan waktu dalam pengiriman hasil produksi. Kecepatan pengiriman dapat menentukan keberhasilan suatu produk. Kesabaran tunggu pelanggan sangat terbatas, karena produk yang kita hasil belum tentu merupakan satu-satunya di dunia. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di lain hari.